Dipersembahkan oleh Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Dunia medis dan dunia sepak bola terjadi kejadian yang sangat memalukan. Seorang kondektur yang hanya dengan ijazah SMA memalsukan ijazah dokter berhasil bekerja selama 8 tahun di 9 klub liga bola, bahkan sebagai dokter resmi di timnas U16 dan U19. Ada juga dokter kandungan yang praktek selama 15 tahun memimpin rumah sakit. Apa yang terjadi dalam manajemen dunia sepak bola kita, dan dokter mana yang akan dipercaya oleh rakyat? Inilah Hot Room, tipu-tipu dokter palsu. Pemirsa, banyak penggila sepak bola dunia meyakini di balik performa apik sebuah tim sepak bola ada banyak faktor yang menyertainya, mulai kualitas kemampuan pemain, fisik yang dimilikinya, strategi sang pelatih, hingga peran tim medis dalam menjaga kebugaran pemain. Namun bagaimana kondisinya dengan di Indonesia sendiri? Mimpi timnas hingga klub Liga Indonesia meraih prestasi memang masih terus diraih. Namun perbuatan Elwizan Aminuddin, seorang dokter gadungan yang sempat melakukan penanganan medis kepada beberapa pemain, tampaknya menjadi noda hitam persepak bolaan nasional. Bagaimana tidak, aksi tipu-tipu yang dilakukan dokter palsu sudah berlangsung bertahun-tahun. Mirisnya, praktik medis abal-abal sang dokter justru tidak hanya merambah di beberapa klub liga saja, namun sudah terjadi di timnas Indonesia. Beruntung setelah buron 2 tahun, pihak kepolisian berhasil mengamankan Elwizan Aminuddin. Kalau belum, akan makin banyak pemain Indonesia yang tidak bisa bertanding lantaran salah penanganan medis dari dokter gadungan. Seperti biasa, kesuksesan Hotman dalam setiap berdebat dan di sidang pengadilan karena white coffee, kopi luwak kesayangan Hotman. Inilah yang selalu membuat susunan saraf saya dan emosinya selalu terkontrol. Kopi luwak, white coffee number 1 di Indonesia. Aduh, mantap banget. Oke, kita lihat dulu grafis berikut ini. Oke, inilah daftar klub di mana, kencang banget sih. Profil dokter. Inilah dokter kita yang mantan kondektur, ya. Mantan kondektur berhasil menjadi klub gadungan, dokter gadungan di 9 klub bola ya, dengan gaji sampai 25 juta, bekerja sebagai dokter resmi 8 tahun. 8 tahun, ya. Hanya dengan bermodalkan internet dia berhasil mencetak, mengedit ijazah dokter dan juga mengandalkan Google untuk membuat resep-resep medis. Ya, bahkan dia pernah jadi dokter resmi di timnas U16 dan U19. Pemuda ganteng yang mantan kondektur jadi dokter resmi dari Liga Bola Indonesia. Silakan terus. Ya. Penjual toko kelontong, ya, tentu tidak mempunyai surat tanda pendaftaran. Kemudian ada lagi dokter kandungan, ya. Dokter kandungan ini bekerja sebagai dokter kandungan hampir 15 tahun, ya. Bahkan pernah memimpin rumah sakit, ya. Dokter kandungan yang juga ijazahnya cuma nggak sampai SMA, ya. Sama juga dia mengedit dari Google data-data medis. Ya, lanjut. Dia belajar tentang cara merawat dan cara medisnya itu dari internet. Ya, sekarang sudah divonis penjara 3,5 tahun, divonis pengadilan. Ya,
Oke. Silakan aja, silakan lanjut. Oke. Oke, inilah klub liga bola di mana kondektur menjadi dokter resmi. Tadi dulu pelan-pelan. Sriwijaya FC, FS Tira, Kalteng Putra, tim medis Timnas Indonesia U16 dan U19 dokternya kondektur. Ya. PSS Sleman, inilah korban terakhir. PSS Sleman, ya. Dan itulah yang mau saya tanyakan kepada rekan saya yang ganteng ini, Gusti Randa, yang adalah presiden dari PSS Sleman. Ya. Di mana kejadian ini terbongkar. Apa yang terjadi saat itu? Jadi ini kita mulai agak sedikit mundur ya. Ya, Pada Februari tahun 2020, ya, Sleman ini promosi dari Liga 2 ke Liga 1. ya, Tentu kita harus membentuk sebuah tim Liga 1 plus dengan ofisialnya. ya, Karena itu menjadi syarat dari PSSI selaku federasi dan juga dari PT Liga Indonesia Baru. ya. Kita bentuklah tim, khususnya pemain dan pelatih yang semuanya berlisensi, pasti. Oke. Ya, nah sekarang ofisialnya ada dokter, ada manajer, ya. Ya. Nah kalau dokter dan manajer ini nggak punya lisensi, nggak ada lisensi dari football family-nya, nggak ada. Oke. Nah pada waktu kita ingin membentuk, tentu kita berdasarkan referensi. Ya. Tadi kalau kita lihat ini referensinya, Banyak ada banget. klub-klub yang klub-klub papan atas gitu. Iya. Sementara kita nih baru promosi Pertama. kan. Ya. Dan harganya juga agak miring-miring nih gajinya nih. Saat itu tuh masih di angka 15-an lah. Seorang dokter. Nah, 15 per Iya. bulan. Nah, begitu kita promosi, kena COVID. Masalahnya. COVID. Ya. Liga berhenti. Oke. Liga berhenti. Tapi kan karena kita sudah kontrak ya, kita harus tetap bayar kan. Kondektur dapat gaji terus. Ya iya dong. Nah, sehingga nggak berpikir lah Ya. ada macam-macam. Nah, ketika pada tahun 2021 kita ini ada liga tapi sistemnya sistem bubble. Ya. Sistem bubble tuh semua numpuk di Solo main, Ya. satu stadion main di sana untuk mencegah penyebaran COVID Ya. kan. Nah, mulai nih banyak nih pemain-pemain yang cedera. Oke. Nah, pemain cedera ini biasanya bukan dokter nanganin tapi dirujuk rumah sakit. Oke. Dirujuk rumah sakit. Ya. Loh, artinya kok kita juga jadi double cost kan? Ya. Nah, terus kalau misalnya pemain itu sedikit melemah, disuntik vitamin. Ya. Begitu habis suntik vitamin, malah nggak enak badannya. Yang suntik ini si kondektur. Si kondektur Oke. malah nggak enak. Ya mungkin karena teman-teman berpikir efek dari vitamin. Oke. Nah gitu. Nah di ujung bulan-bulan November itu masih sistem bubble, kayaknya udah terendus ya, udah mulai terkuak nih kayaknya. Dia minta izin pulang. Oke. Izin pulang. Nah sementara kita masih main terus kan. Ya. Dipanggil nggak pulang-pulang nih. Oke. Wah baru kita berpikir ini jangan-jangan nih yang udah mulai rame gosipnya benar. Iya. Kita telusuri dari PSS Sleman, kita tanyakan ke universitas yang di sana, Yang di Aceh gitu. yang di Aceh itu, Iya. ternyata memang nggak ada namanya. Ternyata- Barulah kita bikin LP di Polres Sleman. Ada nggak kejadian khas gitu loh yang lucu gitu waktu dia mengobati gitu loh? Kalau lucu nggak ada, tapi efeknya sampai sekarang ada. Yaitu? Ada 3 pemain kita sampai hari ini itu akibat dari penanganan yang salah. Satu ada namanya Sadam, ya pemain kita Sadam sampai hari ini tidak fit. Ya. Ada Rizky Eka yang akhirnya sudah berhenti juga dari Sleman, udah nggak bisa bermain. Salah penanganan. Salah penanganan. Oke. Kita tanya dulu kepada Bapak Kapolres Sleman, yaitu Bapak Kombes Ardi. Apa perkembangan terakhir atas penyidikan dan dia selama 2 tahun buron dan sekarang sudah bagaimana proses hukumnya? Silakan Pak. Gini Bang, jadi dari informasi yang kita dapatkan dari hasil penyidikan, untuk saat ini yang bersangkutan memang sudah mengakui segala perbuatannya. Dan saat ini juga yang bersangkutan mulai menceritakan hal ihwal awal bagaimana dia berpura-pura menjadi dokter pada saat di berbagai klub sepak bola. Jadi benar sekali yang dikatakan tadi oleh Bang Gusti Randa, semua treatment yang dia berikan itu berdasarkan pengalamannya dia pada waktu kecil. Jadi kalau dia waktu kecil sakit
misalkan masuk angin gitu, seingatnya dikasih obat apa oleh ibunya, ya itu yang dia berikan. Kemudian manakala dia kebingungan, tidak mempunyai pengalaman empiris, ya dia googling. Dan itulah kira-kira hasil yang kita dapatkan dari hasil penyidikan pada saat ini. Dan mereka juga yang bersangkutan juga mengakui bahwa praktek ini telah berlangsung cukup lama. Begitu, Bang. Pasal berapa dituduhkan kepada dia? Pemalsuan atau apa? Iya, untuk sementara ini yang basic kita gunakan KUHP di 263 untuk pemalsuan surat-surat dan pasal 38 penipuan. Tetapi itu juga akan kita kembangkan ke Undang-Undang Kesehatan 17 2023, yaitu tanpa hak untuk seolah-olah dia berperan sebagai tenaga medis. Dan sekarang masih status tahanan ya, walaupun sempat DPO 2 tahun gitu. Iya, sekarang status tahanan. Kemarin juga ada keluarga yang berusaha untuk mengajukan penangguhan penahanan, tetapi dari penyidik sudah bersikukuh tidak akan memberikan penangguhan penahanan terhadap yang bersangkutan karena historinya memang sudah melakukan melarikan diri selama 2 tahun, Bang. Sempat juga yang bersangkutan ganti identitas. Itu yang kemudian mempersulit kami. Kami juga sempat kejar ke Palembang, ke Lampung, dan kebetulan juga ini prosesnya juga peran serta masyarakat karena DPO-DPO yang masih ada saat ini kita gencarkan melalui media sosial dan ada yang merespon pada saat itu. Ada seorang warga masyarakat di daerah Bogor yang menginformasikan kepada kita dan kita langsung kirim tim ke Jakarta dan betul yang bersangkutan ada di lokasi. Terima kasih Pak Kompes, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.